Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Az-Zukhruf. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah berfirman yang artinya, Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Fantaqamna minhum, maka kami binasakan mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Tetapi aku menyembah Tuhan yang telah menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari ayat ke-24. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua jawaban dan juga sanggahan para rasul
atas orang-orang musyrik yang suka berdalih dengan nenek moyang, atas kesesatan dan penyimpangan mereka. Masihkah kamu mengikuti jejak nenek moyangmu, sekalipun aku membawa agama yang lebih baik panduannya daripada apa yang kamu peroleh dari nenek moyangmu itu? Nah, ini sanggahan. Artinya diskusi yang mengandung ajakan. Kamu mau ikut juga nenek moyang, sekalipun aku membawa ajaran, panduan, bimbingan, dan agama yang lebih baik, lebih memberikan petunjuk daripada apa yang sudah dianut oleh nenek moyang kalian. Nah, di sini juga mengandung pelajaran bagaimana tariqah, bagaimana cara para rasul di dalam memperbaiki para pendusta kebenaran, yakni mereka, yakni para rasul, memberikan petunjuk kepada para pendusta kebenaran ini dengan hujah-hujah yang meyakinkan. Artinya betul-betul dijelaskan, ini loh bimbingan yang saya bawa ini, ajaran yang saya sampaikan ini lebih baik, lebih memberikan petunjuk, lebih menyelamatkan dari apa yang sudah dianut oleh nenek moyang kalian. Ini menyampaikan hujah. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini faedah pertama. Faedah kedua, berdasarkan ayat ini kita bisa memahami tentang bolehnya melebihkan satu di antara dua perkara, meskipun yang satu sejatinya tidak memiliki nilai atau kelebihan sedikit pun. Baik, di dalam ayat ini mana yang disandingkan? Apa yang disandingkan di dalam ayat ini? Dari dua perkara. Apa, Bu? Ajaran Rasul, kemudian ajarannya nenek moyang, kan begitu ya? Perhatikan baik-baik ayatnya. Awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Masihkah kalian itu akan mengikuti jejak nenek moyang kalian, sekalipun aku membawa agama yang lebih baik? Lebih baik panduannya, lebih memberikan petunjuk daripada apa yang kamu peroleh dari nenek moyangmu itu. Ahda di sini dari kata apa? Namanya apa nih dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf? Ahda. Dari kata apa ini, Bu? Ini sudah jadi bahasa kita. Hidayah. Ya kan? Hidayah. Bi'ahda berarti namanya apa ini? Ada fadlun, ada afdal. Namanya apa itu? Sigot. Lanjut. Sigoh mubalaghah. Afwan. Isim apa namanya ini? Ada fadlun, kemudian afdal. Isim tafdil. Isim tafdil. Ahda itu isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan sesuatu yang lebih. Ada kabir, ada akbar. Kalau kabir itu besar, kalau akbar
lebih besar. Ada shaghir, ada asghar. Kecil, ada juga asghar, lebih ke kecil. Apalagi ada hasan. Hasan apa artinya? Baik. Kalau ahsan lebih baik. Ahsantum. Begitu kan? Apalagi contohnya? Fadlun afdalu. Qawiyun aqwa. Ya kan? Qasirun aqsar. Qasir itu pendek. Kalau aqsar lebih pendek. Fulan aqsar min fulan. Si fulan itu lebih pendek daripada si fulan. Aqsar. Tawilun atwal. Tawilun atwal. Tawil itu panjang. Kalau atwal lebih panjang. Ba'idun ab'ad. Ba'id itu jauh. Kalau ab'ad lebih jauh. Qaribun aqrabu. Qarib itu dekat. Kalau aqrab lebih dekat. Nah, ahda itu isim tafdil. Perhatikan. Perhatikan ayatnya. Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Masihkah kalian akan mengikuti jejak nenek moyang kalian sekalipun aku membawa agama yang ahda, lebih memberikan petunjuk, lebih baik panduannya daripada apa yang kalian peroleh dari nenek moyang kalian. Di sini ibu-ibu dirahmati Allah, ada dua perkara yang disandingkan, yakni agama yang dibawa Rasul dengan agama nenek moyang orang-orang musyrik ini. Ada dua ajaran di sini yang disandingkan. Ada dua perkara yang disandingkan. Ajarannya para Rasul dengan ajaran nenek moyang. Taib. Di dalam ayat ini diungkapkan dengan kalimat ahda. Ahda itu berarti lebih baik panduannya, lebih baik ya di dalam memberikan petunjuk. Pertanyaannya Ibu, kalau kemudian ajaran Nabi dan Rasul itu lebih baik ya dibandingkan ajaran nenek moyang, apakah dipahami ajaran nenek moyang itu baik? Dipahami begitu tidak? Tidak boleh dipahami begitu. Tidak boleh dipahami begitu. Jadi di dalam ayat ini ada kalimat bi'ahda, lebih baik panduan atau petunjuknya. Apakah agama nenek moyang mereka itu baik dan benar dan mengandung petunjuk? Kan ada baik, ada lebih baik. Ya kan Ibu? Sekilas kalau kita pahami, kalau Nabi mengatakan, ini ajaran yang aku bawa itu lebih baik daripada ajaran nenek moyangmu. Taib. Sekilas berarti ajaran Nabi lebih baik, ajaran nenek moyang baik. Nah, dalam hal ini tidak boleh dipahami begitu. Jangan dipahami bahwa agama nenek moyang mereka itu baik, sedangkan agama yang dibawa para Rasul itu lebih baik. Jangan dipahami seperti itu. Karena hal ini disampaikan itu dalam rangka tanazzulan. Dalam rangka, ya kalau bahasa kita tarolah, gitu ya. Tarolah, ini dalam rangka berdiskusi, dalam rangka berdebat, mengajak lawan bicara, ya supaya benar-benar yakin dengan apa yang kita bawa. Taruhlah agama nenek moyang kalian, versinya kalian itu baik. Tapi aku loh membawa yang lebih baik. Masa kalian mau ikut terus agama nenek moyang?
Nah, begitu maksudnya. Bisa dipahami, Ibu? Dan yang seperti itu pada dasarnya boleh melebihkan satu di antara dua perkara, meskipun yang satu sejatinya tidak memiliki nilai atau kelebihan sedikit pun. Tapi ini dalam rangka tanazzulan. Sedang berdiskusi, sedang mendebat lawan, sedang mengajak lawan supaya yakin dengan apa yang disampaikan. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang serupa dengan ini, ya, seperti di surat An-Naml ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengannya? Apakah Allah yang lebih baik daripada apa yang mereka sekutukan? Maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, dikatakan Allah itu lebih baik, bukan berhala, bukan berarti berhala itu baik. Karena tentu ketika ada pertanyaan apakah berhala-berhala itu baik, sedangkan Allah lebih baik, kita tentu akan menjawab tidak ada kebaikan pada berhala-berhala yang disembah selain Allah. Sama sekali nggak ada kebaikannya. Namun hal itu diungkapkan dalam rangka mendebat lawan saja, tanazzulan. Bisa dipahami, Ibu? Pada paham nggak ini? Insya Allah paham atau insya Allah nggak paham? Insya Allah paham. Pokoknya gitu. Faidah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam tafsirnya untuk surat Az-Zukhruf. Baik, begitu ya. Jadi ketika Nabi mengatakan, ini loh ajaran saya ahda, lebih memberi petunjuk. Nah, karena kita sudah memahami ini, berarti jangan dianggap, oh berarti agama nenek moyang juga baik, cuman yang dibawa Nabi lebih baik. Enggak begitu. Karena agama nenek moyang sama sekali tidak ada kebaikannya. Ketika agama nenek moyang yang dimaksud adalah agama kekufuran, nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah kuburan, nyembah-nyembah orang mati. Thayyib. Kita lanjut. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Di sini ada pelajaran sikap sombong ternyata menghalangi mereka untuk beriman, sehingga mereka tetap kufur dan menentang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu pada dasarnya tidak punya niat, tidak punya keinginan sama sekali untuk beriman. Makanya hujah yang begitu nyata disampaikan bertubi-tubi oleh para nabi dan rasul itu tidak ngefek kepada mereka. Kenapa? Apa yang menghalangi mereka? Kesombongan. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Na'udzubillah dari keadaan seperti itu. Fi qulubihim marad, ada penyakit yang mengerikan di dalam hati mereka terkunci mati. Maka di surat yang lain Al-A'raf 76 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari apa yang kamu imani. Allah menyebut mereka alladzina istakbaru. Mereka itu orang-orang yang menyombongkan diri. Maka
Ibu, kiber, ujub, ya, dan kawan-kawannya itu penyakit hati yang sangat berbahaya, bisa menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hati seorang hamba. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi sikap sombong menghalangi mereka untuk beriman, sehingga mereka tetap kufur dan menentang. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka ini tidak punya niat untuk beriman, tidak punya keinginan untuk beriman sama sekali. Dan disinilah seorang hamba mesti waspada dari dosa kiber, penyakit hati yang sangat berbahaya, yakni sombong, ujub. Makanya kata para ulama, di antara penghalang orang itu dapat ilmu apa? Sombong. Sombong itu apa, Bu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Taib. Ini berbahaya dan itu penghalang untuk masuk surga. Penghalang dari ilmu itu yang memudahkan kita masuk surga. Maka di akhirat pun dia terhalang dari surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah dari kibr, kesombongan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, faidah keberapa? Keempat. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Faidahnya di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa akibat pembangkangan mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah dan mendustakan para rasul. Akibat pembangkangan mereka ini adalah azab yang membinasakan. Fantaqamna minhum. Dan dari sini kita memahami betapa maha kuasanya Allah untuk membinasakan siapapun yang tidak tunduk kepadanya. Bagi Allah mudah untuk mengazab satu kaum, mengazab siapapun yang memang berhak untuk mendapatkan azab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Bersiar di muka bumi ini untuk iktibar, mengambil ibrah, melihat bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Nah, di sini berarti juga mengandung faidah bahwa kisah-kisah orang terdahulu seharusnya menjadi ibrah bagi kita semua. Karena dalam ayat yang mulia ini, yakni ayat ke-25, kita disuruh nazar. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang di surat An-Nahl 36 juga sama. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ini adalah perintah untuk kita iktibar,
mengambil ibrah dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala akibat dari pendustaan dan pengingkaran mereka terhadap para rasul. Ya, banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Ada kisahnya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang orang-orang yang menentangnya kemudian dibinasakan, diazab oleh Allah dengan apa, Bu? Banjir bandang. Ya kan? Kemudian ada kaum Nabi Hud, kaum Ad juga dibinasakan. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, yakni penduduk Madian atau yang disebut juga dengan Ashabul Aikah. Kemudian kaum Saba, kemudian kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan dan demikian seterusnya. Nah, kisah-kisah seperti ini harusnya menjadi ibrah ya bagi kita semua. Karena para penentang Rasul itu akan punya nasib yang sama, gitu ya. Satu saja Rasul ditentang sama dengan menentang seluruh para nabi dan Rasul. Karena agama mereka sama, agama Islam. Intisari dakwah mereka juga sama, dakwah tauhid. Kemudian yang mengutus mereka menjadi nabi dan Rasul juga sama, yakni Allah Azza wa Jalla. Menentang mereka berarti menentang Allah yang mengutus mereka. Menentang satu saja dari mereka sama dengan mengingkari dan menentang seluruh para nabi dan rasul. Iktibar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ayat ke-26 27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri, aku bara' terhadap apa yang kamu sembah. Tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang telah menjadikanku, yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Kita ambil beberapa pelajaran dari dua ayat yang mulia ini. Di ayat ke-26 dan 27 surat Az-Zuhruf ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya memperingatkan kaumnya yang ta'assub, memperingatkan kaumnya yang fanatik buta kepada nenek moyangnya. Apa yang mesti disampaikan? Yakni bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah berlepas diri dari bapak dan juga kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim melihat mereka menyembah berhala, karena yang demikian itu adalah satu hal yang tidak pantas dan merupakan kesesatan yang nyata, dhalal mubin. Ya, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Atattakhidhu asnaman alihah, pantas enggak berhala-berhala itu dijadikan sebagai Tuhan? Jadi Tuhannya dipahat sendiri. Barakallahu fikum. Jadi buatan sendiri.
dan bahkan dijual belikan, Ibu ya. Ya tidak? Kalau orang nyembah patung, itu patung siapa yang bikin? Manusia, dipahat kan? Ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Gitu kan? Iya. Berarti ada tukang yang memahatnya. Ada tukang yang membikinnya. Setelah itu apa, Ibu? Kalau ada orang pengen menyimpannya di tempat ibadahnya, apakah gratis diambil begitu saja? Tidak, pasti dibeli. Mau kemana? Mau beli. Beli apa? Beli Tuhan. Jadi Tuhannya diperjualbelikan. Ya kan? Pantas gak? Pakai akal sehat saja, pantas gak? Tuhannya dijual belikan, ya dipajang. Mau yang harga berapa? Gitu ya. Ini yang gede, harganya sekian. Yang pahatannya bagus, ya. Ini sekian, ini pahatnya pakai tangan, kalau ini pakai mesin, beda harga itu. Barakallahu fikum. Ini bahan berkualitas, ini bahannya KW1. Tuhan kok KW1. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak pantas. Attakhidhu asnaman alihah, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, wahai bapakku, dan kaummu itu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faedah berikutnya, keutamaan dan keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengiklankan terang-terangan di dalam berlepas diri dari berhala yang disembah oleh bapak dan juga kaumnya. Dan Allah kisahkan di ayat-ayat yang lain. Ya, di antaranya di surat Maryam ayat 41 sampai 43. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ini indahnya surat Maryam. Belakangnya sama, ya semua. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ada yang hafal surat Ibrahim ini, surat Maryam? Ada yang hafal, Bu? Ada ibu-ibu sampai hafal surat Maryam. Kenapa? 9 bulan hamil bacanya Maryam aja. Jadi katanya pengen anaknya perempuan. Barakallahu fikum. Boleh enggak seperti itu, Bu? Kalau ada dalilnya boleh. Nah, jadi masalah ada dalilnya enggak? Siapa yang baca surat Maryam 9 bulan ketika hamil pasti anaknya perempuan. Orang bulan ke-5 ke-6 saja sudah kelihatan tuh jenis kelaminnya. Barakallahu fiik. Ada yang hafal surat Yusuf 9 bulan bacanya Yusuf aja. Kenapa? Pengen laki-laki gantengnya seperti ganteng Nabi Yusuf. Bisa seperti itu, Bu? Nggak bisa. Nabi Yusuf ya Nabi Yusuf. Nggak ada Nabi Yusuf kedua. Baik. Ya, di surat Maryam ini Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi, siddiq dan nabi. Idh qala li abi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?
tuli, buta, nggak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Artinya aku ini seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu. Apa yang tidak diwahyukan kepadamu? Maka ikutilah aku. Ini dakwah. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Barakallahu fiikum. Ini iklannya Nabi Ibrahim. Ya, terang-terangannya Nabi Ibrahim di dalam mendakwahi bapaknya dan juga mendakwahi kaumnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat lain As-Saffat ayat 95-96 Allah juga berfirman, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masih kisah Ibrahim. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang menciptakan kita Allah, kenapa yang disembah-sembah kok selain Allah? Yang memberikan fasilitas kehidupan itu Allah. Kenapa yang disyukuri, yang dipersembahkan segala persembahan kok selain Allah? Ini namanya kufur nikmat. Dan orang yang berbuat syirik sejatinya dia telah mengkufuri nikmat Allah yang paling besar. Ini kufur terbesar. Taib. Kemudian faedah berikutnya ayat ke-26 dan 27 surat Az-Zukhruf ini mengandung tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Perhatikan penjelasannya. Pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Pada kalimat ini, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku hanyalah menyembah Tuhan yang menjadikanku. Nah, kalimat ini sejatinya mengandung dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Ini berulang-ulang faidah ini. La ilaha illallah ada dua rukun. Pertama apa, Bu? Tinggal baca saja loh. Yang pertama rukun nafi pada kalimat la ilaha. Yang kedua rukun isbat pada kalimat illallah. La ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha illallah menafikan seluruh sesembahan selain Allah, seluruh peribadatan kepada selain Allah. Sedangkan illallah itu muthbital ibadah lillahi wahdah, menetapkan isbat, yang menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah, menetapkan sesembahan yang hak itu hanyalah Allah. Nah, kalimat innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani itu mengandung tafsir la ilaha illallah, karena dari kalimat tersebut mengandung dua rukun dari la ilaha illallah. Rukun nafi'nya ada pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Ini rukun nafi, sama dengan kalimat la ilaha. Sedangkan illalladzi fatarani ini adalah rukun isbatnya. Itu sama dengan kalimat illallahu. Paham Ibu? Paham Ibu? Nah itu ya. Dan dua rukun ini harus ada untuk dikatakan
sah la ilaha illallah kita. Jadi tidak cukup ibadah kepada Allah saja, kita pun harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Begitu ya. Dua rukun ini harus ada. Satu enggak ada la ilaha illallah. Ada orang tidak nyembah selain Allah, tapi dia juga tidak nyembah Allah. Ada la ilaha illallah enggak pada dirinya? Ada orang nih Bu, dia tidak nyembah patung, tidak nyembah makhluk, pokoknya tidak nyembah siapapun dari selain Allah. Nah bersamaan dengan itu dia pun tidak nyembah Allah. Dia muslim bukan? Ada la ilaha illallah enggak pada dirinya? Tidak ada. Kenapa? Kenapa Bu? Enggak kaitannya dengan dua rukun ini. Ini ada orang tidak nyembah apapun. Dia enggak nyembah apapun. Enggak nyembah patung, enggak nyembah batu, enggak nyembah makhluk. Bersamaan dengan itu dia pun tidak menyembah Allah. Maka dia bukan muslim. Kenapa? Kenapa dia dikatakan orang yang tidak ada la ilaha illallah pada dirinya? Kenapa Bu? Ciri paham bisa jawab. Karena tidak mengakui adanya Allah dan yang lainnya. Kalau rukun nafi ada pada dirinya? Ya enggak. Oh dia enggak nyembah siapapun. Jadi la ilahanya ada. Karena dia tidak nyembah makhluk. Yang enggak ada apa? Illallahnya. Dia tidak mengisbat Allah sebagai sesembahan yang hak. Bisa dipahami ini? Ada orang nyembah Allah, iya dia nyembah Allah. Salatnya iya, puasanya iya, enggak hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah dikerjakan. Bersamaan dengan itu, dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Salat jalan, ya, nyembah-nyembah kubur juga tetap jalan. Salat jalan, pakai jimat juga tetap jalan. Ada la ilaha illallah pada dirinya? Ada enggak Ibu? Dia nyembah-nyembah kuburan, sujud di depan kuburan, minta-minta ke orang mati. Ada la ilaha illallah pada dirinya? Tidak ada. Kenapa? Isbatnya ada, tapi dia tidak nafi, tidak menafikan sesembahan selain Allah. Maka satu saja tidak ada menjadikan semuanya enggak ada. Berarti dua-duanya harus ada. Paham Ibu? Nah, itulah ilaha illallah. Jadi tidak cukup ibadah saja. Kita harus mengiklankan bahwasanya kita berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah, dengan lisan kita, dengan hati kita, juga dengan jiwa raga kita. Dan ini yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau terang-terangan di hadapan bapaknya, di hadapan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Tapi bersamaan dengan itu beliau pun mengisbat Allah sebagai ilah yang hak. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Nah itu. Nah sebagian orang enggak paham masalah ini. Disangkanya kalau sudah sholat selesai sudah, muslim sejati, ya, mati masuk surga. Gitu. Padahal ibu yang dirahmati Allah, ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya. Sholat-sholat, puasa-puasa, bahkan sudah berhaji, tapi masih saja ritual pesugihan di Gunung Kawi. Gitu ya. Ada orang Gunung Kawi di sini?
Bukan Gunung Kawi Balikpapan ya. Gunung Kawi itu di Malang kalau tidak salah. Tempat pesugihan. Itu ibu yang dirahmati Allah. Coba ibu kalau ada tempat-tempat ritual begitu yang nyembah-nyembah setan itu. Kalau dilihat KTP-nya rata-rata Muslim. Kalau dilihat KTP-nya agamanya pasti Islam. Ya kan? Bahkan kalau ditanya di antara mereka ada yang pernah berhaji. Ya, ada yang pernah berhaji. Nah, mereka nggak paham bahwa apa yang mereka perbuat itu mengancam keislaman dan juga keimanannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Masih ada waktu, Bu? Yang keempat, dari ayat ini kita memahami keyakinan kepada rububiyah. Keyakinan kepada rububiyah Allah melazimkan keyakinan kepada uluhiyahnya. Dari mana ini, Bu? Dari mana faidah ini diambil? Rububiyah itu apa? Mengakui Allah yang menciptakan. Iya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah apa? Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam raya. Menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak madarat. Itu perbuatan-perbuatan Allah. Nah, kita esahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya itu. Taib. Mana di sini yang mengandung rububiyah? Dalam ayat ini mana? Ayo dibantu, Bu. Dari ayat 26, 27 itu yang mana yang menunjukkan rububiyah? Banyak ayat-ayat yang lain di dalam Quran banyak. Kita kan sedang membahas Az-Zukhruf 26 27 ini. Mana yang menunjukkan rububiyah? Yang mana, Bu? Barakallahu fi. Kalimat illalladzi fatarani. Fatara itu sama dengan khalaqani. Menjadikan dan menciptakan. Ini yang diisbat oleh Nabiullah Ibrahim. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali sesembahan yang telah menciptakan diriku. Maksudnya siapa ini? Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah. Kecuali Allah yang telah menjadikanku, mengadakanku, menciptakanku. Nah, ini namanya rububiyah. Di sini Nabiullah Ibrahim menyebutkan rububiyah Allah supaya masuk di akal mereka. Karena manusia secara fitrah itu meyakini rububiyah Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah, enggak. Innani bara'um mimma ta'budun illallah. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan ungkapan yang sekiranya mudah dipahami oleh mereka, mudah klik di akal mereka. Karena mereka secara fitrah meyakini rububiyah Allah. Bahwa Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya. Illalladzi fatarani. Nah, ini namanya berdalil dengan rububiyah dalam rangka melazimkan uluhiyah. Berdalil dengan rububiyah Allah ya supaya manusia itu untuk mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dalam beribadah.
Jadi ibadah itu jangan ke yang lain, ke sini saja, ke Allah yang telah menciptakan kalian. Yang telah memberi makan kepada kalian, memberikan fasilitas hidup kepada kalian. Nah itu. Jadi ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Nah yang serupa dengan itu, nah ini yang jelas sekali di surat Al-Baqarah ayat 21. Perhatikan ayatnya. Ada yang bisa jelasin ini? Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ini, ayatnya jelas sekali. Bagaimana Allah berdalil dengan rububiyahnya untuk mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Ini ajakan untuk bertauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Siapa yang harus disembah itu? Siapa yang harus disembah itu? Rabb kalian. Apa itu Rabb itu? Allazi khalaqakum. Itu rububiyah itu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini namanya berdalil dengan rububiyah dalam rangka mengajak manusia kepada uluhiyah Allah. Paham Ibu? Paham? Fahimtum? Cuman 3 orang yang jawab. Yang ngaji berapa orang di sini? Iya, 3 orang itu kan jamak ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang serupa dengan ini dalam Al-Quran. Kita lanjut. Faidah kelima dari ayat 26 dan 27 ini. Di sini ada faidah quwwatur raja Ibrahim alaihissalam, kuatnya harapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Sebagaimana pernyataan beliau, fa innahu sayahdini, sesungguhnya Allah, dia yang akan memberi hidayah kepadaku. Nah, seseorang itu harus yakin dengan Allah. Ya, Allah Al-Hadi, yang maha memberikan hidayah. Yang penting kitanya ikhtiar. Bagaimana kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber hidayah yang paling sebab hidayah yang paling besar itu apa, Ibu? Apa, Bu? Belajar agama. Sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah Allah, hidayah taufik adalah belajar agama, belajar. Karena berat, susah dibayangkan, ya, walaupun Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Namun tentu ikhtiar itu ya mesti maksimal. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah taufik, maka ya, datangi ya sumber-sumber hidayah itu. Nah, tempat untuk kita mendapatkan hidayah Allah ya diantaranya adalah majalisul ilmi, ya, majelis ilmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Faidah keberapa? Ke-6. Sudah jam 10. Lanjut, dah cuma 1 lagi. Faidah ke-6 masih diambil dari fa innahu sayahdini. Ini kekuatan harapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, seorang hamba itu kalau ikhtiar untuk menggapai hidayah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya.
insyaallah Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Nah, hidayah Allah itu ada dua macam. Ini secara singkat saja. Pertama, ada namanya hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah wat ta'rif. Itu sama semua artinya. Bayan itu penjelasan, irsyad itu penjelasan juga, petunjuk, penerangan. Dalalah itu petunjuk, ta'rif ya pengenalan, ya penjelasan. Itu mirip. Namanya apa ini? Kata-kata yang mirip dalam bahasa Arab itu apa namanya? Mutaradif. Mutaradif. Makanya ada istilah mufradat. Baik, ini mutaradif. Bayan, irsyad, dalalah, ta'rif. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah memberikan petunjuk, penjelasan, keterangan, dan penerangan kepada manusia. Nah, hidayah jenis ini dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemampuan untuk menyampaikannya. Allah jelas sering memberikan bayan, irsyad, dalalah kepada manusia. Kemudian para alim ulama dari zaman ke zaman, ya mereka juga menyampaikan hidayatul bayan kepada manusia, ya dengan majelisnya, dengan kajiannya, dengan ceramahnya, dengan mau'idhahnya, dengan ta'limnya. Nah, yang sedang kita kerjakan saat ini kita sedang bergelut dengan hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah wat ta'rif. Ya kan? Menyampaikan penjelasan Al-Qur'an, penjelasan hadis. Nah, itu hidayatul bayan. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi dan rasul jelas mereka terdepan di dalam hidayatul bayan ini. Karena semua nabi dan rasul berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan nubuwah. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Asy-Syura ayat ke-52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada kalimat latahdi. Latahdi. Lam di situ apa tuh? Taukid. Innanya juga taukid. Wa innaka latahdi. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, hidayatul ta'rif. Nah, setiap muslim yang menyeru kepada kebaikan, ketaatan, menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada amal soleh, maka dia adalah seorang da'i. Dia seorang penyeru kepada hidayah. Selain itu, tentu hidayah al-bayan juga bisa diperoleh dari sebab-sebab yang lain. Ya, intinya kita mendapatkan penjelasan. Ya, bisa dari kitab-kitab bacaan para ulama. Ya. Jadi para ulama ketika menulis kitab, sejatinya juga mereka sedang berupaya untuk memberikan hidayah bayan, supaya menjadi wasilah bagi manusia untuk mendapatkan hidayat taufik. Nah, yang kedua ini khusus milik Allah. Yang kuasa untuk itu hanya Allah, yakni hidayat taufik, hidayat ilham. Makanya sering dijadikan nama oleh orang Indonesia. Ya kan, Ibu? Siapa namanya? Taufik Hidayat. Ya. Siapa namanya? Hidayah Taufik. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Hidayah taufik ini merupakan kekhususan Allah. Tidak ada yang memilikinya dan kuasa untuknya kecuali hanya Allah. Allah memberikan hidayah ini kepada siapa saja yang ia kehendaki dan menahannya atas siapapun yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan pihak lain sedikit pun. Sekalipun Nabi SAW sendiri, Nabi juga enggak kuasa untuk hidayah taufik ini. Hidayah taufik itu, Ibu, orang yang kemudian menuruti hidayah bayan. Dia mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan, mendapatkan ilmu, kemudian dia sami'na wa ata'na. Dia tunduk dengan jiwa dan raganya. Ketundukannya itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Paham Ibu? Saya kasih contoh nih. Ada wanita nggak pakai jilbab, umbar aurat. Terus Ibu ajak diskusi, Mbak kenapa nggak pakai jilbab? Mbak tahukah ilmunya? Oh tahu. Ya, itu kan ada di surat An-Nur kan? Ya, ada di surat Al-Ahzab. Yudnina alaihinna bijalabibihinna. Hafal di ayatnya Ibu, baru bisa menjelasin lagi. Ya, itu ayat-ayat itu katanya, kalau kata para ahli tafsir, kata para ulama, itu menunjukkan makna wajib. Wajib itu dia jelasin semuanya itu. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Begitu. Nah, kira-kira Ibu bengong nggak kalau mendapati orang kayak gitu? Wah, luar biasa ini. Kayak ustadzah saja ini. Nah, artinya apa? Berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Hidayah mana, Bu? Hidayah bayan, hidayah irsyad, hidayah dalalah, hidayah ta'rif. Dia sudah dapat itu. Sudah tahu, sudah ngerti ilmunya. Terus kenapa Mbak enggak pakai jilbab? Kan sudah tahu ilmunya. Nah, itu dia. Nah, giliran yang itu dia. Gitu kan. Saya masih kerja. Itu perusahaan enggak boleh karyawannya pakai hijab. Saya kan sekretaris pribadinya manajer. Gitu kan. Nah, kalau kemudian dia begitu, apa maknanya ini? Apa maknanya, Bu? Dia belum dapat hidayah taufik. Belum dapat hidayah taufik. Paham ini? Ya. Ada orang misalkan rokokan, gitu ya. Ditanya, kenapa Pak ngerokok? Ya. Tahu nggak ilmu tentang rokok? Oh tahu. Mau ilmu dari sisi mana nih? Tahu semua. Sisi kesehatan, ini dari filternya mengandung racun ini. Tembakonya mengandung nikotin. Nah ini debunya, ya. Debunya ini mengandung zat apa? Berbahaya untuk organ tubuh ini. Asapnya, oh dijelasin semua dari sisi kesehatan. Paham dia. Mau penjelasan apa lagi? Sisi agama. Tahu saya. Ya, kalau dari sisi agama ini haram. Apa dalilnya? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dia juga nyebutin ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, ini tulisan di rokoknya gede, ya merokok membunuhmu. Dia sebutin lagi hadis Nabi, la dharara wala dirara. Jangan berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ini hadis Nabi jadi kaidah ulama ya di dalam masalah fikih. Haramnya ya membahayakan orang lain. Paham dia, Ibu? Kita melongok mendengarkan penjelasannya. Begitu ya? Tapi kenapa Pak masih rokokan? Nah itu dia. Ya. Puyeng kepalaku kalau nggak ngerokok. Ya. Nah ini namanya apa? Belum dapat hidayah taufik. Hidayah bayannya sudah dia dapat. Ya. Mungkin dia pun pernah bermajelis. Ya di satu majelis mendengar penjelasan ini. Gitu ya.
bahkan mungkin menjelaskan macam-macam pendapat yang akhirnya dia condong, oh ini memang haram, begitu ya. Enggak ada makruh-makruh, pokoknya haram. Barakallahu fikum. Nah, ini belum dapat hidayah taufik. Ustaz, saya mah enggak ngerokok. Terus apa? Ustaz, ini bukan rokok namanya. Ini solusi dari merokok. Pape gitu. Yang kalau dipakai itu kayak orang kebakaran itu. Ya. Itu rokok atau bukan, Ibu? Rokok sama. Ya. Dalam bahasa Arab rokok itu apa namanya? Syurbud dukhan, kan gitu. Istilah orang Arab itu untuk rokok itu syurbud dukhan, ya. Syurbu itu minum. Kalau dukhan asap, minum asap. Rokoknya orang Arab itu kan panjang-panjang pakai selang itu, Ibu ya. Ya, orangnya duduk-dudukan, lesehan. Nanti rokoknya di tengah, gitu ya. Selangnya panjang sekali, itu diisep. Ya, memang ada airnya itu. Nah, itu minum dukhan, minum asap. Nah, itu para ulama ketika menjelaskan itu, ya itu maksudnya pertama kali, karena itu yang ada di mereka. Apalagi kemudian kalau pakai tembakau, ya, barakallahu fikum. Nah, ini contoh, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, jelas ya. Kalau orang kemudian masih juga melakukannya padahal dia ngerti ilmunya, berarti belum dapat hidayah taufik. Jadi mahal enggak hidayah taufik ini? Mahal. Itulah yang seharusnya kita selalu minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka. Apa doanya, Bu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta kalau sudah dapat hidayah taufik, ini lebih berat lagi perjuangan kita untuk menjaganya. Ya, mempertahankannya, untuk istiqomah di atasnya. Berat ini. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kita semua tidak akan bisa seperti itu. Jadi iringi dengan doa-doa yang maksimal, ya, supaya Allah menjaga hidayah dan terus menambahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Nah, hidayah taufik ini yang kuasa hanya Allah. Nabi saja enggak kuasa untuk itu. Di surat Al-Baqarah 272 Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya enggak ada beban atas Rasulullah untuk memberikan hidayah taufik. Ya, buktinya ada gitu ya. Bagaimana beliau tidak kuasa untuk kemudian menjadikan pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah taufik. Barakallahu fiikum. Walakin Allah yahdi may yasha. Allah lah yang kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. Di surat Al-Qasas 56 juga sama. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk itu. Dia yang maha tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Taib, ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua hidayah taufik untuk lahir batin kita dan juga dunia akhirat kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai pelajaran kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita bahas ayat 28. Sisa berapa ayat lagi, Ad-Dukhan? Sudah pada hafal kan suratnya, Ibu?
Nama suratnya hafal. Ayatnya 89 ya. Baru 27. Baru seperempatnya. Baik, sampai di sini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.